Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anissa Rizky Julieta dengan NPM 240637443 dari Hukum Perdagangan Internasional akan presentasikan diseminasi dengan judul penerapan asas kabotaj dalam jasa pengangkutan alat berat di perairan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya liberalisasi perdagangan internasional yang meningkatkan arus ekspor dan impor, termasuk komoditas alat berat. Kondisi tersebut menjadikan transportasi laut sebagai sarana utama distribusi barang. Namun, mekanisme perdagangan internasional masih didominasi oleh perusahaan dan kapal asing, sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati industri pelayaran nasional. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan asas kabotaj melalui Impres nomor 5 tahun 2005 dan juga pasal 8 ayat 2 UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep asas kabotaj dalam hukum perdagangan internasional dan hukum nasional Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam pengangkutan jasa alat berat di perairan Indonesia. Penelitian ini terlebih dahulu mengkaji peran transportasi laut sebagai tulang punggung perdagangan internasional dan distribusi logistik nasional. Alat berat sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur sehingga memerlukan dukungan pelabuhan dan juga kapal yang sesuai seperti kapal ro-ro, kapal landing craft tank, dan juga kapal tongkang yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai kebutuhan pengangkutannya. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa asas kabotaj merupakan perwujudan kedaulatan negara dalam mengatur pelayaran domestik. Prinsip ini tidak bertentangan dengan hukum internasional karena selaras dengan konsep state sovereignty dalam UNCLOS 1982 maupun ketentuan GATS yang tetap memberikan ruang bagi negara untuk membatasi akses pasar jasa demi kepentingan nasional. Hal tersebut juga tercermin dari berbagai perjanjian internasional Indonesia seperti Cabotage Principle in the US and Republic of Indonesia on Reciprocal Trade atau ART, lalu dalam Cabotage Principle in Indonesia Australia CEPA atau IACEPA, dan juga Cabotage Principle in Indonesia Japan CEPA atau IJCEPA, di mana tetap mengecualikan kabotaj dari liberalisasi jasa pelayaran domestik. Dalam hal hukum nasional, asas kabotaj mewajibkan angkutan laut domestik menggunakan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan perusahaan pelayaran nasional dengan awak kapal kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan ini memberikan dampak positif maupun negatif, di mana dampak positif berupa meningkatkan armada nasional, penyerapan tenaga kerja pelaut, dan juga penguatan industri pelayaran. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapal khusus, tingginya biaya logistik, serta ketergantungan pada industri pendukung. Pada praktiknya, pengangkutan alat berat distribusi dimulai dari pelabuhan internasional melalui proses custom clearance, kemudian dilanjutkan ke pelabuhan domestik menggunakan kapal nasional seperti kapal ro-ro, LCT, ataupun tongkang, hingga akhirnya didistribusikan ke lokasi proyek. Kapal asing masih dapat mengangkut alat berat ke pelabuhan internasional di Indonesia, tetapi tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan antar pelabuhan domestik sesuai ketentuan asas kabotaj. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan, antara lain indikasi pelanggaran kabotaj oleh kapal asing, penyalahgunaan perizinan PPKA, keterbatasan armada nasional, birokrasi perizinan yang belum efisien, kondisi geografis Indonesia yang luas, serta keterbatasan fasilitas bongkar muat di sejumlah pelabuhan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kabotaj tetap relevan sebagai instrumen penguatan kedaulatan maritim dan perlindungan industri pelayaran nasional. Untuk kedepannya, efektivitas perlu didukung melalui penguatan armada nasional, penyederhanaan regulasi, modernisasi infrastruktur pelabuhan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim agar distribusi alat berat dapat berlangsung lebih efisien dan berdaya saing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.